Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh? Dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Apa kabar kekasih Tuhan? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Stephen Agustinus, di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Haleluya. Hari ini kita mengadakan Ruang Tyrannus edisi spesial, karena saya diminta untuk menjawab secara langsung beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para pemirsa. Izinkan saya membacakan beberapa pertanyaan tersebut sebelum saya mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Yang pertama, apa hubungan vaksin dengan 666? Oke. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pandemi ini tanda dari datangnya hari kiamat? Oke, mungkin untuk sementara saya jawab dua pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan sebetulnya, tapi saya usahakan menjawab 2 terlebih dahulu, dan kalau ada waktu kita akan tuntaskan untuk yang ketiga pertanyaan yang ada. Oke, kekasih Tuhan, yang saya mau tegaskan buat saudara saat ini adalah ada begitu banyak teori dan ada begitu banyak wacana yang dihembuskan di dalam gereja Tuhan, khususnya dari para pengkhotbah akhir zaman yang memang selalu pakai tanda kutip tanpa mereka sadari berusaha menakut-nakuti banyak orang percaya. Ya, dari sejak dulu ketika mulai ada komputer, orang sudah mengkait-kaitkan komputer dengan akhir zaman, dengan 666, dengan antikris. Lalu kemudian ketika negara-negara Eropa bersatu, juga kembali para pengkhotbah akhir zaman itu mengkait-kaitkan tentang momen terjadinya bersatunya negara-negara di Eropa juga dengan 666. Nah, sekarang yang terkini adalah peristiwa pandemik yang diikuti dengan munculnya vaksin sebagai upaya solusi dari pandemik tersebut, juga dikaitkan dengan 666. Orang banyak memberitahu, awas, hati-hati loh, kalau kamu divaksin nanti kamu jadi manusia bluetooth atau jadi manusia robot, jadi manusia magnet, kamu jadi antek-anteknya Illuminati, dan sebagainya dan sebagainya. Karena mereka meyakini bahwa di dalam vaksin itu sudah diberikan kayak semacam chip, hanya sebutannya nanochip, makanya nggak kelihatan katanya. Itu larut di dalam cairan yang ada. Tapi begitu engkau diinjeksi vaksin, nah lo, engkau sudah tidak akan bisa kemana-mana, hidupmu akan dikontrol, hidupmu akan dikendalikan oleh 666 tersebut. Ini yang saya mau untuk saudara belajar pahami. Ya, saya mau saudara belajar membangun kerangka berpikir seperti saya. Kira-kiranya seperti ini. Apapun yang akan terjadi dan apapun yang telah terjadi di bawah kolong langit ini, sebetulnya hanyalah sebuah pengulangan belaka. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Setuju ya? Amin ya. Termasuk di antaranya ketika orang membuat atau menyampaikan wacana berdasarkan ayat-ayat Alkitab dan penafsiran mereka tentang akhir zaman, yang menyatakan bahwa di hari-hari yang terakhir nanti akan ada seorang penguasa tunggal yang diberi gelar Antikristus,
yang akan menguasai seluruh dunia dan akan menganiaya gereja Tuhan dan akan membawa kehancuran bagi seluruh umat manusia. Saya mau saudara belajar memahami prinsipnya. Di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Segala sesuatunya seperti sebuah pengulangan belaka. Nah, kalau kita berbicara tentang adanya orang-orang yang berniat menguasai dunia, dari zaman dulu sudah banyak yang punya niat menguasai dunia. Kalau kita juga berbicara tentang aniaya dan penganiayaan, waduh, orang-orang percaya di zaman kekaisaran Roma, khususnya Kaisar Nero, kurang dianiaya model kayak apa coba? Orang-orang percaya di zaman gereja underground di Cina, mereka kurang teraniaya seperti apa coba? Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, ya. Dan lebih lanjut, kalau kemudian kita berkata, oh akan ada penguasa tunggal. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada sesuatu yang baru di bawah bumi ini. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11, saudara sudah mendapati muncul penguasa tunggal. Di masa itu, di masa kitab Kejadian, sudah lahir seorang penguasa tunggal yang mungkin kita kenali dengan nama Nimrod. Ya, Nimrod ini sudah berhasil menyatukan banyak suku-suku, banyak bangsa yang memakai bahasa mereka masing-masing untuk kemudian memakai satu bahasa persatuan, kira-kiranya mungkin kayak gitu. Sehingga mereka dengan mudah disatukan idenya, disatukan tujuannya, disatukan rencana dan karya yang mereka akan hasilkan. Itu sebabnya kita mendapati dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11, Alkitab menuliskan Nimrod bersama dengan semua orang-orang yang pada waktu itu ada dalam kontrol, kendali, pemerintahan dan kerajaannya. Mereka semua kumpul di satu tempat yang namanya Tanah Sinear. Untuk apa? Membangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Apa sih tujuan mereka? Tujuannya tidak lain adalah yang pertama menyatakan bahwa mereka tidak bisa menerima, mereka tidak bisa percaya dengan perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Nuh. Yang menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah menghabisi bumi lagi dengan air bah. Mereka berpikir, mereka berkata, wah, saya tidak bisa percaya ini dengan Tuhan yang satu ini. Siapa yang memberi jaminan bahwa bumi tidak akan dihancurkan dengan air bah lagi? Untuk mengantisipasi, Nimrod bersama dengan semua orang-orangnya sepakat, kita bikin menara yang ujungnya sampai ke langit. Apa tujuannya? Ya, yang di atas sana mau kirim air bah seperti apapun, terserah, kita akan tetap survive karena kita memiliki menara yang ujungnya sampai di langit. Ya. Di sisi yang lain, itu adalah perwujudan dari kesombongan dan niat manusia yang selalu ingin berinisiatif dengan dirinya sendiri. Tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaksana dari suara Tuhan, perintah dan arahan Tuhan. Dari sinilah kita mendapati roh pemberontakan manusia yang pertama kali muncul di atas muka bumi, bermanifestasi, berniat menantang Tuhan, berniat melawan Tuhan. Nah, bukankah itu yang seringkali kita kategorikan sebagai antikristus? Artinya dari sejak zaman kitab Kejadian sudah ada. Dan bahkan kalau kita memperhatikan lebih lanjut, Kejadian pasal 11 menuliskan Tuhan sendiri ketika datang mengamat-amati apa yang dilakukan manusia yang berniat mencari nama supaya tidak terserak, ya, niat mereka terang-terangan menentang Tuhan, anti dengan Tuhan, anti Kristus, ya 11-12 lah kira-kiranya. Ya, nah Alkitab menegaskan lebih lanjut, ketika Tuhan memperhatikan apa yang manusia lakukan di lembah Sinear, Tuhan berkata, waduh, kalau seperti ini, kata Tuhan, apapun rencana manusia pasti akan terwujud. Tapi perhatikan, ada intervensi kedaulatan Tuhan yang dilakukan
yang diwujudkan, sehingga rencana manusia yang sepertinya sudah tinggal selangkah lagi pasti jadi, Tuhan bisa kacaukan dan hancurkan begitu saja. Nah, saya itu meyakini, terlepas dari berbagai teori konspirasi yang dimiliki oleh banyak orang, dan ada banyak wacana yang menyatakan kalau engkau disuntik vaksin, kamu akan jadi pengikut antikristus. Saya mendapati, kalaupun rencana antikristus ini sudah mendekati keberhasilannya, jangan lupa, kedaulatan Tuhan akan berlaku. Kedaulatan Tuhan akan menjungkir balikkan, memporak-porandakan semua rencana dan rancangan antikristus yang kelihatannya sudah tinggal dipetik hasilnya. Sebaliknya, semua orang-orang percaya, ditulis dalam kitab Wahyu, akan dimunculkan oleh Tuhan menjadi para raja yang akan memerintah di bumi ini. Ini paradigma yang sangat bertolak belakang. Bahkan saya bisa bilang bertolak belakang 180 derajat. Buat mereka para pengkhotbah akhir zaman yang terus berbicara tentang antikristus dan berharap-harap Yesus segera datang kembali untuk yang kedua kali, pasti engkau mendapati mereka itu seperti membuat kita jadi waspada, berjaga-jaga. Karena Yesus bisa datang kapan saja. Kan mereka selalu ngomongnya gitu. Nah, oke, mari kita ambil pernyataan ini. Kalaupun Yesus datang malam hari ini, apa yang akan terjadi? Mereka berkata, banyak para pengkhotbah akhir zaman berkata, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, gitu kan? Lalu kita akan dibawa bertemu Tuhan di awan-awan yang penuh kemuliaan. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Tuhan bersama dengan orang kudusnya akan turun kembali ke dalam dunia ini untuk memerintah sebagai raja, ya kan? Sementara paradigma yang selama ini ditanamkan kepada kita, kita akan terus hidup di sorga untuk selama-lamanya. Lah, ternyata bukan di sorga selama-lamanya. Seluruh isi sorga pun akan kembali turun ke bumi untuk memerintah sebagai raja. Lah, berarti paradigmanya agak kurang klop. Jadi saya mendorong saudara, jangan takut, karena ketika engkau dengan begitu saja ditakut-takuti oleh berbagai jenis pengajaran tentang akhir zaman, saya mau memberi penegasan buat saudara. Ayat-ayat Alkitab yang banyak dipakai para pengkhotbah akhir zaman, antikris dan sebagainya, kebanyakan kan diambil dari kitab Wahyu tuh, ya kan? Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ketika Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dan Yesus yang sudah dipermuliakan di sebelah kanan Bapa di sorga datang menyatakan diri kepada Yohanes, kalimat pertama yang disampaikan oleh Yesus keluar dari mulutnya sendiri adalah, jangan takut. Artinya, kalau selama ini kita banyak mendengar khotbah-khotbah akhir zaman, para pengkhotbah akhir zaman, pengkhotbah antikris, pengkhotbah bencana besar, musibah dan sebagainya, sepertinya mengkondisikan kita untuk jadi takut. Artinya ada spirit yang keliru, ada spirit yang salah yang ditransmit ke sana. Ya, dan ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Jadi ketika saudara bertanya, apakah vaksin ini memiliki hubungan, punya keterkaitan dengan 666? Apakah pandemi ini adalah merupakan tanda dari datangnya akhir zaman? Saya mau beritahu sama saudara, terlepas dari apapun yang menjadi para pengkhotbah akhir zaman tentang bencana besar, tentang antikris, spirit yang mereka bawa itu spiritnya tidak akurat. Saya tidak berani bilang spiritnya sesat,
Tapi saya ingin menegaskan spiritnya tidak akurat. Karena justru bertentangan, bertolak belakang dengan suara Tuhan yang pertama-tama Yesus sampaikan kepada Rasul Yohanes sebelum dia menyingkapkan berbagai peristiwa, berbagai event akhir zaman yang kemudian ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Dan kalimat yang Yesus katakan kepada Rasul Yohanes adalah jangan takut. Jadi rupanya kalau menurut saya ini ya, ada begitu banyak para pengkhotbah akhir zaman yang mengutip kitab Wahyu, tapi dikutipnya itu secuplik doang. Ya, saya tidak berkata saya tidak percaya dengan antikris. Saya tidak mengatakan bahwa saya menolak Yesus akan datang untuk yang kedua kali dan membawa kita orang-orang percaya naik dalam kemuliaan atau hidup dalam kemuliaan dan kemudian memerintah sebagai raja. No. Saya percaya itu semua. Hanya permasalahannya karena ada orang yang hanya mencuplik sebuah berita, lalu kemudian disampaikan kepada sebanyak mungkin orang dengan pemahaman yang tidak cocok, tidak akurat dengan gambar besar yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes ketika ada di Pulau Patmos, yang kemudian menuliskan kitab Wahyu. Maka secuplik berita itu akhirnya menjadi sebuah berita yang kontraproduktif. Betul akan muncul antikristus. Tapi kenapa saudara kemudian jadi ketakutan? Wong jelas-jelas pernyataan firman menegaskan tidak ada hal baru di bawah muka bumi ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Jadi ketika ada yang menyatakan akan muncul antikristus, Bu, sudah dari sejak zaman kitab Kejadian ada pribadi yang muncul menyatakan diri sebagai penguasa tunggal dan terang-terangan menentang Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ya hancur juga semua rencana itu, ya kan? Terbukti apa yang menjadi agenda Tuhan terus berjalan, terlepas dari umat manusia. Terus hidup dalam kefasikan, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Tuhan tetap memiliki orang-orang yang percaya kepadanya, yang hidup di dalam firman, dan terus memiliki hati menggenapkan apa yang menjadi rencana Tuhan di atas muka bumi ini, yaitu menghadirkan realitas sorga secara nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka, dimulai dari hidup mereka dan kemudian diduplikasi, disebarluaskan ke sebanyak mungkin orang yang mau membuka hatinya. Sampai sekarang apa yang Tuhan kerjakan itu terus berlanjut. Sampai nanti pun ketika orang berkata, akan ada antikris, antikris akan berkuasa, tenang saja. Ending dari semua peristiwa yang ditakutkan oleh banyak orang itu sudah ditulis oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ya, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia mengetahui awal dari akhir, dia mengetahui akhir dari awal. Wong dia yang merancangkan semuanya. Jadi tenang-tenang saja. Endingnya pasti happy ending, ya kan? Nah, jadi kalau saudara belum merasa happy, artinya belum ending. Kalau belum ending, belajarlah terus percaya. Teruslah berpegang kepada tangannya. Teruslah memegang firman-Nya. Dan kau akan mendapati tangan kuasa Tuhan, firman dari Tuhan sendiri akan terus menuntun engkau untuk berjalan bersama dengannya dan menikmati padang yang berumput hijau, air yang tenang. Pendek kata, jangan khawatir kalau memang saudara merasa, wah saya butuh divaksin. Sudah nungging aja, sekarang sudah nggak nungging, vaksin di ini ya, di lengan. Jadi saudara tinggal kasih lengan saja,
cus, selesai. Nggak usah takut nanti jadi manusia robot. Percayalah, apalagi pemerintah kita menyediakan vaksin yang berasal dari virus itu sendiri yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Ya. Jadi tenang-tenang saja, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nanti hidup saudara dikontrol jadi pengikutnya antikristus. Tidak, engkau tidak akan pernah bisa dikontrol dan dikendalikan oleh siapapun. Tidak oleh kuasa kegelapan, tidak oleh pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa angkasa, tidak juga oleh teknologi. Yang saudara harus pastikan adalah belajar terus mendedikasikan hidupmu hanya untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Dan percayalah, setiap langkah kakimu akan selalu disertai oleh Tuhan, akan selalu mengalami adanya realita Tuhan yang bekerja dahsyat dalam hidupmu. Haleluya. Iblis tidak akan pernah bisa mendikte saudara. Penguasa-penguasa antikristus juga tidak akan pernah bisa mengontrol hidupmu selama engkau selalu mendedikasikan hidupmu di bawah pemerintahan kerajaan sorga. Mungkin saudara ada yang memberi penyanggahan seperti ini. Lah tapi Pak, saya hatinya kok tidak serak untuk divaksin. Ya sudah, pastikan saja saudara selalu memiliki imun tubuh yang prima. Ya kan? Karena memang tidak ada jaminan kalau sudah divaksin COVID pasti tidak akan kena COVID. Kan sama saja saudara divaksin cacar katakanlah. Tidak ada jaminan engkau tidak akan kena cacar, ya toh? Tapi dari anjuran para ahli kesehatan diberitahu kalau saudara sudah divaksin, ya kan? Kalaupun kena virus ini, kena virus itu karena sudah divaksin, ya tidak parah. Kira-kiranya kayak gitu, mencegah, menurunkan angka kematian akibat terpapar oleh virus-virus yang ada. Kira-kiranya begitu saja. Tapi kalau saudara berkata, saya tetap tidak serak, ya sudah, pastikan saja imun tubuh saudara selalu prima. Karena virus apapun, kalau imun tubuh saudara prima, lewat virusnya. Bukan saudara yang lewat. Ya kan? Bahkan virus COVID-19 ini pun ditegaskan, saudara kalau bisa terus bertahan, imun tubuh saudara tetap prima, engkau bertahan paling tidak 14 hari. Yang berlalu virusnya, bukan orangnya. Ya. Jadi pastikan saudara terus menjagai pikiran dan hatimu tertuju kepada firman. Pastikan pikiran dan hatimu terus mengalami ada kuasa roh, kuasa firman yang berkobar-kobar dengan kuat dalam hidupmu. Ada realita Tuhan yang terus menjagaimu dan memastikan imun tubuhmu selalu dalam keadaan prima. Haleluya, amin ya. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah pandemik ini tanda dari akhir zaman? Saya mau memberi penegasan buat saudara. Munculnya pandemik COVID-19 dan sekarang sudah ada banyak varian-varian baru, new flavor ini baru permulaan. Akan ada banyak yang lain. Nah, supaya kita bisa menghadapi itu semua dan berkemenangan, haleluya, saudara perlu belajar membangun dasar keyakinanmu secara akurat. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari pemirsa, pertanyaan nomor 3 ya. Apa yang seharusnya dilakukan umat Tuhan untuk memasuki masa kesukaran ini? Ya, yang harus saudara lakukan adalah pastikan ada firman atau ada banyak janji firman yang terus engkau bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidupmu. Karena kondisi keadaan di depan, saya lihat di dalam roh, itu kurang lebihnya sama seperti yang ditulis dalam Matius pasal 14 ketika Yesus memberi perintah murid-muridnya menyeberangi danau, ya, tapi di tengah jalan
Wah, mereka dihajar dengan badai, dengan gelombang, dengan ombak yang sedemikian besar. Lalu Yesus datang berjalan di atas air. Masih ingat kisah itu? Nah, sekarang ini pun sama. Ya. Sebetulnya Tuhan sudah memberi perintah kepada kita orang-orang percaya, gerejanya, untuk bangkit dalam kuasa roh, menyatakan terang Tuhan di tengah kegelapan dunia yang ada, berfungsi menjadi garam dan terang dunia, menawarkan firman hidup kekal kepada semua orang yang berinteraksi dengan kita. Baru saja kita melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan, kita dihajar dengan badai COVID-19. Belum lama yang lalu, Dr. Jonathan David juga menerima pernyataan Tuhan akan terjadi kegoncangan yang sedemikian hebat di dalam dunia perekonomian. Ya, waktu itu belum ada COVID. Dan ketika beliau menyampaikan hal itu, orang tidak nyangka, orang tidak berpikir, karena mereka pikir semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba tahun 2019 di China diberitahukan ada terjadi wabah COVID. Wah, dan tidak berapa lama, hanya dalam hitungan bulan, itu menyebar ke seluruh dunia. Dan betul-betul kondisi ekonomi mengalami kegoncangan. Ya, karena semua negara melakukan lockdown, ada yang melakukan PSBB. Sekarang kita mengalami pembatasan ketat, ya, segala kegiatan dibatasi. Sampai sekarang ini saya pun terpaksa harus mengikuti atau melakukan Tiranus secara spesial karena diperketat. Nggak boleh ada orang, saya sendirian, cuma disertai Bapa, Putra, Roh Kudus, dan para malaikat. Haleluya. Nah, tapi ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Ketika semua orang sedang ketakutan, sedang mengalami dampak dari COVID-19, perekonomian yang goncang, dan berbagai macam kegoncangan yang akan mengikuti selanjutnya. Banyak ahli yang sudah memberitahu sebentar lagi akan ada krisis pangan. Artinya kegoncangannya akan makin heboh, badainya makin dahsyat. Tapi yang luar biasa, terlepas dari badai, gelombang, dan segala ketakutan yang akan melanda banyak orang, Yesus masih tetap berkuasa, mengatur, mengontrol, menguasai segala sesuatu. Dibuktikan dalam Matius 14, Yesus berjalan di atas air, mendekati murid-murid. Sementara murid-murid ketakutan, Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Pernyataan yang Yesus katakan, "Jangan takut, ini aku," adalah pernyataan yang sama yang Yesus sampaikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan saya percaya ketika Yesus menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos kira-kira 2000 tahun yang lalu, firman itu sampai hari ini masih sangat applicable. Karena pernyataan yang Yesus berikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu mengawali dari rentetan pewahyuan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Mulai dari dibukanya tanda meterai yang menciptakan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang disebut bencana dan berbagai macam malapetaka di atas muka bumi ini. Lalu ditambah dengan tiupan sangkakala dari para malaikat yang juga menciptakan banyak peristiwa heboh, hebat, menakutkan di atas muka bumi ini. Dan diakhiri dengan dituangkannya cawan murka Allah. Itu semua hanya bisa kita tanggulangi melalui pernyataan yang Yesus katakan di dalam kitab Wahyu pasal pertama ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata," inilah yang menjadi suara Tuhan yang sama seperti yang Yesus sampaikan kepada murid-murid saat perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang. Yesus berkata juga kepada setiap kita, "Jangan takut." Haleluya. "Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup.
Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Glory bagi Tuhan, haleluya. Waktu Petrus mendengar pernyataan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku." Atau dengan kata lain Petrus berkata, "Beri aku firman-Mu, supaya aku juga berjalan di atas air, mengatasi segala badai, gelombang, dan kegoncangan yang akan datang, seperti Engkau berkuasa, berdaulat di atas semua gelombang dan kegoncangan yang ada." Jadi kalau saudara bertanya, apa yang harus dilakukan sebagai persiapan oleh umat Tuhan? Jawabannya cuma satu. Terimalah firman dari Tuhan. Mintalah firman untuk Tuhan berkata-kata. Dan bangun dasar keyakinanmu di atas firman yang Tuhan berikan itu. Maka engkau pun akan menjalani hari-harimu yang sekarang maupun yang akan datang di atas segala badai, di atas segala rencana niat jahat iblis, di atas segala planning dan perencanaan dari si antikristus, di atas segala kegoncangan dan badai kehidupan yang ada. Tapi muncul sebuah pertanyaan yang baru lagi. Apa yang Tuhan firmankan buat kita? Sehingga kita akan bisa bangun menjadi dasar keyakinan dan kita bisa berjalan mengatasi segala badai dan gelombang tersebut. Haleluya. Pertanyaan itu akan saya jawab di dalam Ruang Tiranus minggu yang akan datang. Don't miss it.